ancam warga dengan menggunakan senjata tajam. 3 pemuda diamankan polisi. Dukun pengedar uang palsu senilai ratusan juta rupiah akhirnya ditangkap. Polisi gagalkan penyelundupan 72 kendaraan bodong ke Timur Leste. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pati turut melibatkan unit layanan inklusi disabilitas atau LIDI dalam upaya penanggulangan kebencanaan. Dengan melibatkan LIDI ini diharapkan dapat turut terjun dalam penanganan evakuasi bencana penyandang disabilitas yang lain. Tak hanya dilibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri maupun masyarakat saja, BPBD Pati juga merangkul penyandang disabilitas dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam. Upaya ini dimaksudkan guna memberikan bekal kepada penyandang disabilitas mengenai ilmu dan informasi terkait penanganan kebencanaan, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Secara lebih luas, ilmu dan informasi ini dapat disebarluaskan ke penyandang disabilitas di lingkup masyarakat terdekat. Martinus Budi Prasetya selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati menuturkan, dibentuknya unit LIDI diharapkan dapat turut serta menangani dan membekali para penyandang disabilitas yang masuk ke kelompok rentan terdampak bencana. Menjadi pengurus disabilitas, kita untuk pengurusan layanan inklusi disabilitas. Artinya apa? Bahwa kelompok disabilitas itu adalah salah satu kelompok rentan ketika terjadi bencana alam. Nah, mereka kita kumpulkan, kita bekali dengan ilmu-ilmu atau informasi tentang penanggulangan bencana. Harapannya teman-teman kita yang disabilitas punya bekal untuk minimal menyelamatkan dirinya sendiri, minimal syukur mereka bisa menyelamatkan kelompok komunitas. Sementara itu, Dimas Rifa Abdillah selaku Ketua Unit LIDI menuturkan, dibentuk dan dilantiknya unit LIDI yang beranggotakan 25 orang dapat turut terjun dalam penanganan evakuasi bencana penyandang disabilitas yang lain. Pembukaan itu pendataan tempat-tempat di mana yang sering terjadi bencana. Seperti kemarin kan kami sudah terjun Mas untuk penanganan kemarau niki musim panjang niki. Kemarin teman-teman sudah bergerak di Kecamatan Winong, Mas. Kami membantu 3 teman-teman disabilitas di sana. Dimas Rufa Abdillah menambahkan, ke depan bersama rekan unit LIDI bakal memetakan peta wilayah sumber bencana di Kabupaten Pati serta pembagian divisi penanganan bencana. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda diamankan Polsek Kayan, Polresta Pati usai mengancam warga di tempat umum sambil mengacungkan senjata tajam. Mendapatkan laporan dari warga terkait adanya aksi ancaman, pihak kepolisian langsung memburu dan berhasil menangkap para pelaku. Dalam penangkapannya sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan ketiga pelaku. Hati-hati. Bayai ngarit. 3 pemuda asal desa Batu Rejo, Kecamatan Sukolilo Pati berhasil diamankan polisi pasca mengancam warga dengan menggunakan senjata tajam di tempat umum. Ketiganya sempat terekam warga di Jalan Raya Tanjang Pati Kayan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Ketiga pelaku tersebut berinisial FDA usia 18 tahun, HA 21 tahun, dan RP 18 tahun. Mulanya mereka datang ke alun-alun Kayen menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi dan langsung menantang warga yang sedang berbincang-bincang. Korban yang mendapati ancaman kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayen. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung terjun ke lokasi kejadian. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan para pelaku di sekitar lokasi SMP Negeri 1 Kayen.
Polisi berhasil mengamankan 2 pemuda yang diduga pelaku, sedangkan 1 orang pelaku lainnya melarikan diri. AKP Imam Basuki, Kapolsek Kayen menuturkan, aksi pencarian dilakukan oleh Resmo Polresta Pati dan berhasil menangkap 1 pelaku di area makam Syekh Janggo. Ketiganya kemudian diserahkan di unit PPA Polresta Pati untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang waktu di alun-alun Kayen itu, dia dengan mengacung-acungkan sajamnya itu mengancam ada warga yang nongkrong di alun Kayen tersebut. Tapi waktu itu dia menanyakan anak mana yang nongkrong itu, dijawab si anak nongkrong itu bahwa dia anak Sukolilo. Yang nongkrong itu anak Sukolilo. Dan kebetulan si 3 remaja ini juga warga Sukolilo. Barang bukti berupa sebilah senjata tajam, 3 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor turut diamankan petugas. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah membongkar kasus uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Tersangka yang berprofesi sebagai dukun terkuak aksinya setelah memberikan uang palsu kepada pasiennya. Sarmin alias Minto, warga desa Sumber Mulyo, Kecamatan Bulu Rembang, Jawa Tengah yang berprofesi sebagai paranormal atau dukun, hanya bisa pasrah saat digiring petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Rembang. Ia ditangkap karena terbukti mengedarkan uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Sarmin diamankan di rumahnya usai aksinya terkuak setelah memberikan uang palsu kepada pasiennya.
Kapolres Rembang, AKBP Suryadi mengatakan, penangkapan tersangka bermula dari adanya laporan warga mengenai adanya penipuan dengan uang palsu. Peristiwa tersebut berawal dari pertemuan antara korban dengan tersangka. Korban awalnya menceritakan keluh kesah kepada tersangka, bahkan sang anak perempuannya gagal tunangan. Setelah itu tersangka menyarankan kepada korban untuk melakukan prosesi buang sial dengan cara menyiapkan uang mahar senilai Rp900.000 yang nantinya akan dilarung ke laut. Setelah dirasa yakin, korban bersama putrinya kemudian menyerahkan uang mahar senilai Rp900.000 di dalam amplop. Setelah tersangka menerima amplop dari korban, saat itu pula tersangka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengganti uang mahar tersebut dengan uang palsu. Sepulang dari rumah sang dukun, korban pun merasa curiga dan buru-buru membuka isi amplop. Setelah yakin isi amplop merupakan uang palsu, akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Rembang. Oleh SR ini yang bisa mengobati, itu mengganti dengan uang yang sama dimasukkan amplop, tidak boleh dibuka, kemudian diarahkan untuk dibuang ke laut, istilahnya untuk dilarung ke laut. Itu persyaratan dalam pengobatan. Namun korban merasa curiga, kemudian amplop dibuka, ternyata isinya adalah uang yang diduga pecahan uang palsu, uang Rp100.000, namun dari tampilan fisik seperti uang tidak asli. Kemudian anggota kita di lapangan melakukan pengembangan yang bisa digeledah dan diamankan serta dilakukan penyitaan sebanyak 43. Sementara itu pengakuan tersangka ia membeli uang palsu senilai Rp110 juta dengan uang asli sebesar Rp9 juta dari kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ia sudah mengedarkan sebagian uang palsunya berupa pecahan Rp100.000 tersebut ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Blora dan Malang, Jawa Timur. Ya, 43 dari sini, sisanya ada kemana aja? Kabupaten mana? Di Malang 30, terus di Blora di kita depan di 15. Ya, jadi dilempar ke sana keperluannya apa? Ya, beli satu mal. Oh, beli juga. Kamu jual berarti? Iya, yang Malang itu kan orangnya langsung sama orangnya tadi, saya hanya perantaranya. Kamu perantaranya, lalu sudah kamu jual. Ya kira-kira bapak kan memang mengobati orang beneran ya? Iya, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya soalnya saya ditekan sama orang dari Malang itu, saya harus bisa memberikan kamu. Kalau nggak dikembalikan saya mau diancam. Jadi saya sakit tanah ada seperti itu Pak. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang palsu senilai Rp43 juta berupa pecahan Rp100.000. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam dijerat pasal 245 KUHP tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV, melaporkan. Polda Jawa Tengah menggagalkan pengiriman puluhan kendaraan tanpa dokumen alias bodong ke negara Timor Leste. Kendaraan tersebut diangkut menggunakan 4 kontainer akan dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Empat kontainer berisi 72 kendaraan disita dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang saat hendak dikirim ke Timor Leste. 72 kendaraan itu terdiri dari 8 unit kendaraan roda 4 dan 64 kendaraan roda 2. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Jawa Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan Pelabuhan Tanjung Mas. Dari hasil pemeriksaan terhadap 19 saksi, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial MHK warga Kota Semarang. MHK merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2021 dan divonis 2 tahun penjara. Dalam kasus ini 2 orang dinyatakan DPO, 1 orang merupakan warga negara Timor Leste yang berperan sebagai penadah, termasuk pemesan aneka kendaraan bermotor.
Untuk harga jualnya bervariasi mulai dari 11 juta untuk sepeda motor hingga 150 juta untuk mobil. Harga kendaraan itu merupakan barang kredit bermasalah yang menjadi objek jaminan fidusia. Kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan kita telah memeriksa dari tanggal 26 September sampai dengan kemarin ada 19 saksi dan kita sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama inisial MAK dan kita sudah melakukan penahanan bahwa tersangka tersebut adalah seorang residivis yang melakukan pekerjaan yang sama pada tahun 2021 yang pernah ditangani oleh Polresta Pati dan tersangka tersebut telah menjalani hukuman 2 tahun, vonis hakim 2 tahun. Kemudian melakukan hal yang sama juga tahun ini kita 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu kita sudah tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Selain melakukan pengejaran terhadap tersangka RR, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Timor Leste untuk menangkap tersangka XM. Sementara tersangka MHK telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan persidangan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Seorang pria asal Balikpapan rekam kamera CCTV mencuri 3 buah handphone milik jamaah masjid di kota Semarang. Pelaku mengaku di tengah pelariannya menghindari kejaran bandar narkoba, dirinya kehabisan bekal sehingga melakukan aksi pencurian.
Dari rekaman CCTV masjid terlihat sebelum melakukan aksinya, pelaku mondar-mandir mengamati situasi. Usai mencuri, 3 handphone pelaku langsung keluar masjid. Sementara itu, usai mendapati laporan dari jamaah, pihak keamanan masjid kemudian meningkatkan keamanan. Berselang 2 hari saat hendak melakukan aksi serupa, pelaku berhasil ditangkap warga bersama petugas keamanan masjid. Kepada petugas, pelaku diketahui bernama Syamsul Arifin, warga Balikpapan. Dirinya mengaku sudah 4 hari berada di kota Semarang, menghindari kejaran seorang bandar narkoba yang memintanya menjadi kurir sabu. Dalam pemeriksaan, pelaku sudah menjual 3 unit handphone hasil curian seharga Rp1.650.000. Terus kamu? Sudah Pak, saya menghindar, nggak ada komunikasi sama sekali. Kamu menghindar pergi ke Semarang? Ya, terus kehabisan uang. Terus kemarin ngambil apa? HP. Berapa? 3, sama PEP 1. Kamu jual berapa? 1.650.000. Tiganya? Iya. Satu apa? Tiganya Pak. Tiganya 1 juta? Tiganya itu 1.650.000 sama PEP. Kamu ambil dengan gimana caranya? Orangnya tidur. Hah? Orang tidur. Habis sholat subuh itu. Iya. Kamu di sini tinggal di mana? Nggak ada. Gelandang gitu. Tidur di masjid sini terus? Enggak Pak. Iya. Sudah berapa lama? Baru 2 hari. Baru? 2 hari. 2 hari ini? 4 hari sama ini. Menurut korban, Ahmad Rizky Febrian, aksi pencurian tersebut saat dirinya bersama 3 orang temannya tertidur di dalam masjid usai sholat subuh. Saat terbangun, HP miliknya dan milik kedua temannya hilang. Saya dan teman-teman tuh nginep di sini dari habis subuh. Jadi kita habis subuhan, terus tidur. Waktu tidur itu kita kan udah pada kecapean lah Mas, intinya Mas. Pada nggak keterlang. Terus jam sekitar berapa? Hampir jam 6 itu pelaku datang untuk ngambil. Yang diambil apa? Yang diambil itu 3 buah HP, 1 buah pot. Kamu waktu itu HP-nya taruh di mana? Waktu itu HP saya taruh di dekat muka. Ditiduri gitu ya? Ya, ditiduri. 3 teman saya juga ditiduri. Petugas keamanan masjid yang berhasil mengamankan pelaku kemudian menghubungi aparat kepolisian. Jam 12:30 keliaran di ruang sholat utama, pakai baju sama seperti kemarin pas ngambilnya. Itu mau apa, nyuri lagi atau gimana? Indikasinya mau mencuri lagi, soalnya literan menteri jamaah yang lain-lainnya. Sudah berapa hari Mas terlihat di sini Mas? Di sini baru 2 hari nanti. 2 hari ada. Emang mencurigakan gitu ya? Anggota Polrestabes Semarang yang mendatangi lokasi langsung mengamankan pelaku. Sementara untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Semarang Tengah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Kendal mempunyai 3 varietas produk unggulan pertanian. Yang pertama adalah tembakau, disusul kopi, dan yang ketiga adalah gula aren. Pohon aren sendiri bisa menghasilkan gula dan buahnya jadi kolang-kaling yang konon bisa menyembuhkan penyakit asam urat. Dusun Manggung, Desa Peron, Kecamatan Limbangan merupakan desa penghasil gula aren. Nira bahan baku gula aren yang diambil dari tetes pohon aren merupakan sumber ekonomi keluarga warga Desa Peron. Dari tetes pohon aren bisa diolah menjadi beberapa varian, baik itu gula aren padat, gula aren cair, gula aren semut atau kristal, dan minuman bandrek yang ditambah dengan rempah-rempah dan jahe sehingga akan menghangatkan tubuh. Sedangkan buah aren yang bisa disebut kolang-kaling diyakini bisa menyembuhkan penyakit asam urat dan penyakit yang berkaitan dengan tulang seperti persendian kaki maupun tangan. Bagi yang mempunyai penyakit gula darah tinggi, tak ada salahnya mengkonsumsi gula aren. Konon, jenis gula ini tidak akan menaikkan kadar gula darah. Salah satu warga Dukuh Manggung, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Marno, menjelaskan proses pembuatan gula aren, mulai dari mengambil nira sampai menjadi gula. Pertama, nira dari kebun aren disaring, kemudian direbus 3-4 jam. Nira disaring, selanjutnya dipindah ke wajan besar sambil diaduk hingga kental. Ada 4 varian gula aren, yakni gula aren cetak, gula aren cair,
gula aren semut atau kristal, dan minuman bandrek yang dicampur dengan rempah-rempah dan jahe. Produk gula aren mempunyai aroma yang khas, rasa lebih manis, warna lebih cerah dan coklat, serta tekstur lebih empuk dibandingkan gula tebu, gula kelapa maupun gula siwalan. Gula aren mempunyai karakteristik lebih unggul sehingga harganya pun lebih mahal. Proses produksi pada industri gula aren membutuhkan waktu relatif lama. Dalam suatu hari, warga bisa memproduksi sekitar 40 liter yang diproses pada pagi dan sore hari. Nyampe rumah, dipersiapin penyaringan, terus direbus. Jadi setelah direbus, nah ini jadinya gula. Ada berapa macam gula Pak jadinya Pak? Ada yang gula kristal sama gula apa? Kalau di sini itu kan, ini di sini kan istilahnya kan ada kelompok teman. Jadi gula dari nira aren itu jadikan dari gula cetak jadi gula semut, dari gula semut ada gula cair, terus inovasi lagi ini minuman herbal bandrek itu kan. Jadi inovasi dari gula aren, nira aren. Dalam lingkup pemasaran, pengrajin gula aren tidak pernah melakukan kegiatan promosi, mengingat terbatasnya pengetahuan marketing mereka. Berapapun jumlah produk gula aren yang dihasilkan, biasanya akan dibeli langsung oleh pengepul, baik yang sudah melakukan pemesanan maupun belum. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News JHI berikut ini. Polda Jawa Tengah mengagalkan pengiriman puluhan kendaraan tanpa dokumen alias bodong ke negara Timor Leste. Kendaraan tersebut diangkut menggunakan 4 kontainer, akan dikirim melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Seorang pria asal Balikpapan terekam kamera CCTV mencuri 3 buah handphone milik jamaah masjid di kota Semarang. Pelaku mengaku di tengah pelariannya menghindari kejaran bandar narkoba, dirinya kehabisan bekal sehingga melakukan aksi pencurian. Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah membongkar kasus uang palsu senilai ratusan juta rupiah. Tersangka yang berprofesi sebagai dukun terkuak aksinya setelah memberikan uang palsu kepada pasiennya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati turut melibatkan Unit Layanan Inklusi Disabilitas atau LIDI dalam upaya penanggulangan kebencanaan. Dengan melibatkan LIDI diharapkan dapat turut terjun dalam penanganan evakuasi bencana penyandang disabilitas yang lain. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.